Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, sehingga kita semuanya bisa hadir pada kali ini dan bisa menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua yang menyaksikan video ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, mari kita mulai melanjutkan pembahasan bab macam-macam hadis dari segi kualitas sanadnya. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya hatal akhirah. Mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Ala dinyatin kullin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya dan alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan pada kali ini, yaitu dengan kita ingat kemarin kita telah membahas tentang bab macam-macam hadis dari segi kualitas sanad, hadis sahih dan hadis hasan ya. Hadis sahih dan hadis hasan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yaitu hadis dhaif. Nah, dhaif, pengertian dhaif secara bahasa berarti lemah. Adapun definisi menurut istilah adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Nah, contoh hadis dhaif adalah ma akhrajahu Tirmidzi an Hakimil Asram an Abi Tamimat al-Hajimi an Abi Hurairah anin Nabi qala man ata haidon au imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Hadis ini dhaif karena Hakim Al-Atsram adalah dhaiful hadis. Ibnu Hajar dalam bukunya Taqribut Tahdhib memberi komentar fihi layyinun, padanya adalah lemah. Ini ya. Ini. Lalu ada sebab-sebab hadis dhaif tidak dapat dijadikan dasar atau hujah. Yang pertama adalah faktor sanad. Faktor sanad ini yang pertama adalah adanya cacat pada periwayat, baik pada aspek keadilan atau kekuatan hafalannya. Yang kedua adalah sanadnya tidak bersambung, karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu atau gugur dengan pemberi informasi atau gurunya. Ini faktor sanadnya. Yang kedua adalah faktor matannya, yaitu bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijalul hadis yang lebih thiqah. Yang kedua, terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis, seperti kata-katanya tidak mungkin diucapkan oleh Nabi ya. Nih. Nah, hadis dhaif ini sanad yang paling dhaif, ada sanad yang paling dhaif, yaitu sanad yang paling dhaif adalah dari Shodaqah bin Musa ad-Daqiqi, dari Farqat as-Subki, dari Ratu at-Tib, dari Abu Bakar.
Lalu yang kedua ada Muhammad bin Qais al-Maslub dari Ubaidillah bin Zahr dari Ali bin Yazid dari Qasim dari Abi Mama. Lalu yang ketiga dari Muhammad bin Marwan dari Al-Qallabi dari Abi Soleh dari Ibnu Abbas. Sanad yang paling dhaif ini ya, sanad yang paling dhaif. Nah, selanjutnya adalah ada pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif ini dibagi menjadi dua sebab. Yaitu yang pertama sebab putusnya sanad dan sebab gugurnya periwayat. Ada dua. Nah, bisa dilihat dalam skema berikut ini. Ya. Nah, yang pertama adalah dari sebab putusnya sanad. Dhaif, ya. Yang pertama adalah sebab putusnya sanad ada hadis mursal. Menurut bahasa, mursal itu adalah bebas dari ikatan. Mursal ya. Ini mursal. Oke. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi. Atau menurut sebagian muhaddisin, hadis yang putus sanadnya di akhir sanad, yaitu orang setelah tabi'in atau sahabat, putus dari situ. Nah, hadis mursal ini ada tiga. Yang pertama adalah mursal sahabi. Mursal sahabi. Mursal sahabi. Ya. Yaitu seorang sahabat kecil meriwayatkan hadis dari Nabi padahal tidak menerima langsung dari Nabi. Gitu ya. Contohnya adalah hadis mursal sahabat Ibnu Abbas. Karena kejadiannya Ibnu Abbas masih kecil dan belum mungkin mengikuti Nabi ke penaklukan kota Mekah, gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah hadis mursal tabi'in atau hadis mursal jali, yaitu tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, ya. Contoh hadis mursal tabi'in adalah hadis mursal tabi'i Sa'id ibnu al-Musayyab. Karena Sa'id ibnu al-Musayyab adalah tabi'in kabir dan tidak mungkin pernah bertemu dengan Nabi. Ya, ini hadisnya adalah hadatsana Muhammad bin Rafi, hadatsana Hujain bin Musanna, hadatsana Laisu an Uqail, an Ibn Shihab, an Sa'id bin al-Musayyab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti hadisnya terputus, ya kan? Lalu yang ketiga adalah jenisnya adalah mursal khafi, yaitu seorang rijal. Mursal khafi, seorang rijal meriwayatkan hadis dari syekh yang pernah dijumpainya, namun sebenarnya dia tidak pernah menerima hadis satupun dari syekh tersebut dengan bentuk tahammul, seakan dia menerima langsung, gitu kan ya. Nah, contoh hadis mursal khafi adalah hadis mursal yang berbunyi haddatsana Muhammad bin Shabbah ambana Abdul Aziz bin Muhammad an Salih bin Muhammad bin Zaidah an Umar bin Abdul Aziz an Uqbadah bin Amir al-Juhaini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini mursal khafi karena Umar hanya pernah bertemu Uqbah dan tidak pernah mendapatkan hadis dari Uqbah sama sekali. Termasuk hadis ini sebenarnya tidak diterimanya dari Uqbah, gitu ya. Ini hadis dhaif mursal khafi, ya. Lalu selanjutnya adalah ada mu'allaq, yaitu hadis yang terputus dari awal sanad. Gurunya pentakhrij hadis dari awal sanad, ya. Satu atau lebih berturut-turut, mu'allaq. Ya, mu'allaq. Nah, contohnya adalah antara Bukhari dan Malik, itu adalah putus sanadnya karena Malik wafat 179 Hijriah, Bukhari belum lahir 194 Hijriah. Ini ya. Ini berarti terputus, mu'allaq. Ya kan? Lalu selanjutnya adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Yang hadis yang
yaitu hadis yang putus sanadnya 2 atau lebih berturut-turut, ya. Ya, lalu ada hadis munqati. Munqati ini. Nah, ini munqati. Yaitu hadis yang putus sanadnya 1 atau lebih tidak berturut-turut selain sahabi, ya. Ada contohnya hadis yang di situ hadis munqati karena As-Sauri tidak menerima langsung dari Abu Ishaq al-Hakim bin Nu'man bin Abi Syaibah an Sufyan as-Saur an Abi Ishaq an Zaid bin Yusai an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, di sini hadis munqati karena As-Sauri itu tidak menerima langsung dari Abu Ishaq, tapi ada yang terlewat. Jadi antara As-Sauri, Sufyan as-Sauri an titik-titik baru Abi Ishaq. Ini kan? Ini. Lalu selanjutnya ada hadis mudallas. Hadis mudallas. Oke. Hadis mudallas menurut bahasa artinya menyembunyikan cacatnya sanad. Sedangkan menurut istilah yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara periwayatan yang baik. Nah, mudallas ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ada isnad. Nah, ini ada isnad, yaitu seorang periwayat meriwayatkan suatu hadis yang ia tidak mendengarnya dari seorang syekh yang pernah ia ketemui, dengan cara yang menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarnya langsung, ya. Contohnya ketika hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Abu Khalid bin Wahb bin Numair anil Ajlah an Abi Ishaq anil Bara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini tadi tidak didengar langsung oleh Abu Ishaq dari Al-Barra. Namun untuk hadis selain hadis ini Abu Ishaq pernah menerima hadis dari Al-Barra, ya. Ini adalah contoh mudallas. Mudallas apa? Isnad. Bagus sekali. Oke. Lalu ada yang kedua adalah tadlisus taswiyah, yaitu periwayat menggugurkan syekh yang dhaif di antara 2 orang syekh thiqah yang bertemu, dengan ya. Nih. Hadis yang diriwayatkan melalui sanad Bukiyah dari Ubaidillah bin Amru, julukannya Abu Wahab al-Asadi, thiqah, dari Ishaq bin Abi Furoda dhaif, dari Nafi, thiqah. Kemudian nama Ishaq bin Abi Furuwa dibuang oleh Bukiyah. Adapun Abu Wahab dengan Nafi pernah saling bertemu dan Abu Wahab pernah menerima hadis selain hadis ini dari Nafi. Yang ketiga adalah tadlis syuyukh, yaitu periwayat menerima hadis dari syekh kemudian memberi nama syekh tersebut dengan nama julukan atau nama bangsa yang tidak dikenal supaya tidak dikenal. Ada contohnya rawahu Abu Daud an Ibnu Juraih, rawahu an ba'din bani Abi Rafi' an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Rukanah talaqa ra'atahu salasan li'annahu ahlu baitihi wa hum a'lamu bi. Hadis ini tadlis syuyukh karena Ibnu Juraih menyamarkan nama gurunya yaitu Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi, matruk. Itu kan al-hadis, pernah dianggap bohong, ini kan ya. Nah, ini adalah dari segi hadis terputusnya sanad. Lalu ada hadis sebab cacatnya periwayat, ya. Hadis dilihat dari segi cacatnya periwayat ada 2, yaitu cacat yang disebabkan oleh karena tidak adil dan cacat yang disebabkan oleh karena tidak dobit. Tidak adil dan tidak dobit. Hadis dhaif sebab tidak adil. Hadis dhaif yang disebabkan karena periwayatannya yang tidak adil karena memiliki sifat bohong, dianggap bohong, fasik, bid'ah dan jahalah. Itu kan? Yaitu sebagai berikut. Ada hadis maudhu, yaitu hadis dhaif, hadis maudhu, yaitu hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad
dari Rasulullah. Qala Rasulullah. Hadis ini ya kan contohnya adalah qala Rasulullah Aliyu khairul bashar man syakka aliyan kafar. Hadis ini dibuat oleh kaum Syiah pendukung Ali, kemudian diberi sanad hingga sampai kepada Rasulullah. Hadis ini adalah hadis yang paling dhaif dan tidak bisa naik derajat menjadi hasan li ghairi. Ya kan? Lalu yang kedua adalah hadis matruk, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong. Hadis matruk, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong. Contohnya adalah hadis Amr bin Syamril Jafil Kufi Asy-Syi'i an Jabir an Abi Tufail an Ali qala kan nabiyyu yaqnutu fil fajri wa yukabbiru yauma arafata min salatil qadah. Amr bin Syamir adalah rijal yang dianggap pernah bohong terhadap hadis. Nah, hadis matruk adalah hadis paling dhaif setelah hadis maudhu. Ini kan? Setelah maudhu dan tidak bisa naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Lalu ada hadis mungkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah atau jahalah. Ya kan? Yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah, ya. Contohnya adalah ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqin Hubayb bin Habib. Hadis dari Ibnu Abbas ini adalah hadis dhaif karena Hubayb adalah dhaiful hadis dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih thiqah yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq tabi'in, bukan hadis marfu dari Ibnu Abbas atau sahabat. Lawan hadis mungkar disebut hadis ma'ruf. Ini ya. Lalu selanjutnya ada hadis dhaif sebab tidak dobit, ya, cacat kedobitannya. Nah, hadis dhaif yang disebabkan karena periwayatnya tidak dobit karena memiliki sifat fahsul ghalat, yaitu kesalahan yang fatal. Lalu ada su'ul hifdz, yaitu jelek hafalannya. Lalu ada al-ghaflah, pelupa. Lalu ada kasratul auham, banyak bimbangnya. Lalu yang terakhir adalah khalafatus siqah, ya. Nah, yang cacat kedobitannya ada sebagai berikut. Yang pertama hadis majhul. Hadis majhul. Ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang disebutkan dalam sanad namun tidak diketahui jati diri dan identitasnya. Tidak pernah dari jalur lain yang mengomentari kesikohannya. Gitu kan? Contohnya adalah hadis Haddatsana Nasr bin Ali bin Jahdami wa haddatsana Assam bin Ali anil A'masi an Abi Ishaq an Hani bin Hani qala dakhala Ammar ala Ali faqala. Nah, ada Hani bin Hani. Ini sanad Hani bin Hani ini yang tidak pernah didengar namanya. Gitu ya. Lalu yang kedua ada hadis mubham. Nah, hadis mubham yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rijal yang tidak disebutkan namanya sama sekali kecuali hanya rajulun, fulan dan lain-lain. Ini hadis mubham. Ya. Ini. Lalu ada hadis mu'allal. Ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang samad, yang menyebabkan rendahnya derajat hadis. Padahal lahirnya tidak ada cacat. Ini kan ya. Ini di dalamnya terdapat cacat yang samar yang menyebabkan rendahnya derajat hadis. Padahal lahirnya tidak ada cacat. Maksudnya hadisnya itu ya. Ini hadis inilah. Contoh hadasana Qutaibah Ibnu Sa'id hadasana Abdus Salam bin Harbil Mulai anil A'masi an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajah lam yarfa' saubah hatta yadnuna minal ard. Hadis ini lahirnya sahih karena semua periwayat dalam sanad siqah, tetapi Amas tidak mendengar dari Anas bin Malik. Ini ya.
Lalu ada yang keempat, hadis mudarraj. Ya. Nih. Yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tambahan kata-kata oleh periwayat bukan dari sumber aslinya, gitu kan ya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah hadis maklub. Yaitu hadis yang terbalik redaksinya baik pada matan atau pada sanad, atau sanadnya ketukar dengan matan lain, gitu kan ya. Ini itu hadis maklub. Lalu ada yang keenam, hadis muttari, yaitu hadis yang bertentangan antara riwayat yang satu dengan yang lain, namun masih bisa digabungkan dari salah satu dari berbagai segi, ya, digabungkan dari salah satu dari berbagai segi. Lalu yang ketujuh ada hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh, kan? Lalu ada hadis mushaf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi titik sedangkan bentuk tulisannya tetap. Dari segi titik sedangkan bentuk tulisannya tetap. Ini hanya berbeda pada titiknya. Lalu yang kesembilan ada hadis muharraf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi harokat sedangkan bentuk tulisannya tetap, ya. Ini adalah macam-macam hadis dhaif. Lalu ketika mengamalkan hadis dhaif ini hukumnya bagaimana? Hukum mengamalkan hadis dhaif ini ulama berbeda-beda pendapat antara ulama yang satu dengan yang lainnya, ya. Ada pendapat pertama itu pendapatnya Ibnu Hazm, Bukhari, Muslim, Yahya bin Mu'in, yaitu sama sekali tidak boleh diamalkan baik dalam hal fadhailul a'mal atau tidak. Pendapat kedua Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak baik masalah akidah, hukum atau fadhailul ahkam. Hadis dhaif lebih kuat dibanding pendapat para ulama yang murni dari pemikiran mereka. Ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lalu ada pendapat ketiga, pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu boleh diamalkan dalam hal fadhailul a'mal dengan syarat satu, dhaifnya tidak terlalu, bukan karena bohong, dianggap bohong, kesalahan yang fatal, gitu ya. Lalu yang kedua, tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang berlaku. Maksudnya adalah hadis yang dhaif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fadhailul a'mal harus didampingi dengan hadis lainnya. Bahkan hadis lainnya itu harus sahih atau hasan. Maka tidak boleh hadis dhaif jadi pokok, tapi dia harus berada di bawah nas yang sudah sahih atau hasan, atau tidak bertentangan dengan dasar-dasar keilmuan yang telah baku seperti ilmu bahasa Arab atau budaya Arab pada saat Nabi hidup. Nah, yang terakhir menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu tidak meyakini kebenarannya dari Nabi, namun mengamalkannya untuk kehati-hatian saja, ya. Nah, di sini paham ya, semoga semuanya diberi kepahaman oleh Allah, kita semua diberi kepahaman oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah tugas kedua untuk pertemuan kali ini. Tugas kedua untuk pertemuan kali ini adalah membuat 10 pertanyaan pilihan ganda. 10 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya. Kemudian difoto dan dikirim pada link yang telah saya bagikan. Ingat, 10 pertanyaan pilihan ganda difoto dan dikirim melalui link yang telah saya bagikan, ya. Pada akhirnya terima kasih telah menyaksikan video ini, menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik, ya, lalu dikirim melalui link yang telah saya bagikan, ya. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.